Baik, selamat pagi. Pagi. Halo. Hai. Hai, halo. Halo, hai. Hai. Halo. Luar biasa Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Salam kenal, saya Nurul Atiko, Widyaswara Ahli Muda pada Pusdiklat Aparatur Perdagangan. Ini Bapak Ibu masih semangat-semangat semua nih. Semoga semangatnya akan tetap terjaga sampai sesi ini selesai ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pembelajaran dari materi sebelumnya Bu Astari, masih dalam satu rangkaian manajemen mutu. Pada kesempatan sesi kali ini, kita akan spesifik membahas mengenai analisis permasalahan manajemen mutu. Ini goal kita, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nantinya Bapak Ibu diharapkan mampu melakukan analisis permasalahan manajemen mutu dan solusi di unit kerja Bapak Ibu semua, serta mampu menyusun instrumen manajemen mutu. Siap untuk menerima tujuan pembelajaran ini? Siap. Semoga dapat tercapai ya Bapak Ibu. Kita akan berkolaborasi dalam sesi siang hari ini. Baik. Mengenai manajemen mutu, kalau kita membahas analisis permasalahan, kita akan kembali lagi ke dalam definisinya. Tadi sudah sangat tepat Bapak Ibu menjawab mengenai mutu. Apa itu mutu? Dan Bapak Ibu tadi serempak ya. Mutu itu kita terminologikan ke dalam kualitas. Jadi kalau kita bicara mutu, kita juga bicara mengenai kualitas. Ketika kita bicara mengenai kualitas, kita juga akan meng-achieve atau kita akan mencapai sebuah goal yang akan kita lihat dalam parameter-parameter mutu ini. Ada 3 goal untuk mutu ini, yaitu yang pertama adalah kepuasan pelanggan, lalu yang kedua kepatuhan atau kesesuaian dengan persyaratan, dan yang ketiga apa Bu Dewi? Efektif dan efisien, betul. Sebetulnya ketika kita bicara analisis manajemen mutu, Bapak Ibu semua sudah mengerjakan ya. Pada saat distance learning, ada penugasan untuk menganalisis masalah apa saja yang terjadi di unit Bapak Ibu mengenai manajemen mutu. Bapak Ibu sudah membuat IC-nya lengkap, analisis dan solusinya. Kalau di tempat Bu Ningsih mungkin bisa diceritakan nih, di parameter keberapa yang ada masalah di tempat Bu Ningsih? Baik, untuk di tempat saya nomor 2 Bu, kepatuhan atau kesesuaian dengan persyaratan. Oh baik, kepatuhan atau kesesuaian dengan persyaratan. Ini nomor 2 ya. Kalau di tempat Pak Adit bisa diceritakan? Masalah di unit saya Bu, itu terkait dengan parameter kepuasan pelanggan Bu, nomor 1. Oh nomor 1, Iya. baik. Jadi ada nomor 1, ada nomor 2. Kalau Bu Dewi? Tempat saya sama seperti di tempat Bu Ningsih, jadi di kepatuhan atau kesesuaian dengan persyaratan. Jadi nomor 2 ya parameternya ya. Baik. Kira-kira nih Bapak Ibu yang paling banyak yang mana nih masalah di unit kerja Bapak Ibu? Nomor 2 ya. Nomor 2 betul sekali. Mengenai kepatuhan atau kesesuaian dengan persyaratan. Jadi ini hasilnya Bapak Ibu semua, pemetaan permasalahan manajemen mutu dari hasil IC Distance Learning Agenda 3 khususnya manajemen mutu Bapak Ibu sekalian. Dari 40 peserta Bapak Ibu menyampaikan bahwa permasalahan manajemen mutu yang pertama, prosedur kerja tidak sesuai ternyata. Ini sampai 50%, artinya 20 orang menyampaikan bahwa ada masalah nih Bu di prosedur kerja atau tidak sesuainya prosedur kerja. Lalu yang kedua ada prosedur kerja belum ada serta mutu tidak dapat dinilai. Kemudian Bapak Ibu juga menyampaikan solusinya sebelum kita masuk di classical. Menurut Bapak Ibu dari masalah yang ada, solusinya adalah memperbaharui SOP atau menyusun SOP baru, kemudian membentuk Satgas Penilaian Mutu dan menyusun instrumen penilaian. Mungkin di sini bisa diceritakan sebelum kita memulai pembahasan. Ada yang mau menyampaikan permasalahan prosedur kerja tidak sesuai itu yang seperti apa dan solusinya? Mungkin silakan. Izin Bu, untuk di unit saya
Ya, Bu Nengsi. Ada permasalahannya, jadi memang kami itu sudah ada SOP, tetapi SOP tersebut belum dijalankan dengan sebagaimana mestinya, Bu. Oh, oke, baik. Ada SOP tapi tidak sesuai dengan kegiatan sehari-harinya ya, Bu? Iya, betul, Oke, Bu. baik. Berarti ini tidak sesuai dengan yang tadi ya. Karena tidak ada SOP tidak sesuai, maka tidak bisa dikatakan atau dikategorikan apakah sesuai dengan persyaratan. Gitu ya, Bu Ningsih. Baik. Inilah kurang lebih Bapak Ibu SOP-nya. Hai. Halo. Halo. Nah, ini berarti belum ngantuk. Oke. Berarti kita akan membahas SOP nih ya Bapak Ibu. Kalau SOP sendiri ini dia, sebetulnya SOP itu bagian dari SPIP. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham apa itu SPIP, telah disampaikan dalam ceramah mengenai agenda 3 sebelumnya oleh Pak Inspektur Jenderal dan juga sudah dikulik tadi oleh Bu Astari. Dan SOP ini sendiri sebetulnya bagian dari SPIP ya. Satu kebijakan untuk menjamin mutu yang berisi mengenai proses penyelenggaraan aktivitas, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa harus dilakukan. Itu SOP ya kurang lebih Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu sebelum kita menyusun SOP, perlu untuk kita menyusun satu sistem manajemen mutu terlebih dahulu. Kita bisa lihat sama-sama. Sistem manajemen mutu atau SMM ya, kita bisa kategorikan atau kita bisa singkat di situ. Tahapannya adalah yang pertama perencanaan, lalu yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga penilaian. Mengenai perencanaan, sebelum kita membangun atau membuat SOP, kita akan menarik dari sasaran mutu. Betul sekali Bu Dewi. Kalau sasaran mutu ini ada di mana Bapak Ibu? Iya, betul. Ada di perjanjian kinerja eselon 2 Bapak Ibu semua. Kita akan tarik dari sini, kita akan mengidentifikasi dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya juga kita akan mengidentifikasi tindakan atau upaya atau solusi yang diperlukan Bapak Ibu semua. Setelah disusun perencanaannya, Bapak Ibu mulai pada tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan inilah yang titik beratnya ya Bapak Ibu semua di sini. Dari menyusun rencana tindak, mulai dari pembuatan rencana detil, penunjukan sumber daya manusia yang terkait, pembentukan tim audit, serta jangan lupa untuk meng-capture ini ke dalam SKP Bapak Ibu semua agar SOP yang akan direncanakan dapat terlaksanakan. Selanjutnya adalah mengimplementasikan rencana. Disinilah pembuatan SOP dan lampirannya, kemudian koreksi dan perbaikan SOP serta pemantauan oleh pimpinan. Betul. Setelah dilakukan pelaksanaan, jangan lupa Bapak Ibu untuk juga menyusun sistem penilaian. Mulai dari penyusunan program dan rencana audit serta closing audit. Ini kurang lebih tahapan daripada penyusunan sistem manajemen mutu yang mana SOP ada di dalamnya. Jadi setelah kita belajar dan kita merewind mengenai ini Bapak Ibu, kini kita tiba pada penugasan. Penugasan individu, Pak Adit jangan senyum-senyum, nanti tolong diselesaikan tugasnya. Penugasan ini Bapak Ibu silahkan membuat SOP aksi perubahan, Bapak Ibu semua. Mulai dari proses aktivitas kerja yang rinci, mungkin Bapak Ibu juga sudah membuat di rencana laporan rencana aksi perubahan ya, yang milestone, bisa dilihat dari situ. Selanjutnya, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa dilakukan. Silakan Bapak Ibu dikerjakan waktunya 45 menit. Baik ya, begitu Pak Adit, betul. Siapa yang melakukannya jangan lupa ya Pak. Baik. Bu Nengsi. Sudah sesuai Bu? Waktu pelaksanaannya ya Bu Nengsi, jangan lupa juga. Selanjutnya Bu Dewi, gimana Bu? Wah luar biasa nih Bu Dewi, sudah lengkap sekali SOP-nya. Pak Adit mau lihat tuh Bu Dewi. Oke baik Bapak Ibu, waktunya sudah
45 menit berlalu, silakan dapat disampaikan. Nanti akan ada 4 peserta yang akan tampil. Kita akan mulai dulu dengan volunteer. Siapa yang mau volunteer untuk menyampaikan? Boleh tunjuk tangan? Weh, ada 30 peserta nih. Mungkin Bu Nengsi dulu, silakan Bu Nengsi dapat menyampaikan. Baik, terima kasih. Untuk studi kasus, saya sudah menyusun SOP webinar selama 26 hari kerja. Prosesnya seperti yang ada di layar tersebut, Bu. Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih Bu Nengsi. Ini sudah baik sekali, tepuk tangan untuk Bu Nengsi. Semoga SOP-nya dapat bermanfaat untuk aksi perubahan Ibu Nengsi ya Bu. Baik, kita akan mulai selanjutnya. Kita telah melakukan presentasi Bapak Ibu semuanya. Saya harapkan sudah selesai menyusun SOP meskipun memang baganya tidak bisa tersusun ya. Tapi paling tidak tindakan-tindakan yang tadi bagaimana dan kapan harus dilakukan serta di mana dan oleh siapa dilakukan itu bisa Bapak Ibu capture dan Bapak Ibu susun. Selanjutnya sekarang Bapak Ibu semua untuk dapat kita melihat evaluasi daripada pembelajaran kita di sesi siang hari ini, Bapak Ibu kita akan bermain kuis. Silakan bisa bergabung di quizzes.com, masukkan kode di sini. Baik, ini evaluasi pembelajaran Bapak Ibu mengenai pemahaman Bapak Ibu apa itu analisis manajemen mutu dan solusinya. Sudah semuanya bergabung, kita akan mulai. Baik, sudah ada Bu Dewi, Bu Nengsi, dan Pak Adit. Pak Adit, Bu Nengsi menyusul, kemudian ada Bu Dewi. Silahkan. Ada 5 pertanyaan di sini, jangan lupa. Kecepatan dan juga tetap cermat dalam menjawab. Oke, Bu Nengsi memimpin, luar biasa Bu Nengsi. Iya, ada Bu Dewi dan Pak Adit menyusul. Ayo Bu Nengsi jangan mau kalah. Bu Nengsi kembali menyusul. Oke, baik. Oke, kita sudah selesai semua. Tepuk tangan Bapak Ibu. Dan juaranya adalah Bu Nengsi. Selamat Bu Nengsi, kemudian disusul oleh ada Pak Adit dan Bu Dewi. Tapi ini hanya salah satu nih, Pak Adit dan Bu Dewi. Kalau dari Bu Nengsi sendiri mengenai evaluasi ini tadi sudah betul semua, jadi memang sudah paham atau boleh disampaikan kesannya? Atau ada yang masih belum terjawab? Sudah terjawab semua sih Bu, sudah jelas dan sudah sesuai dengan evaluasinya tadi. Oke, terima kasih Bu Nengsi dan Bapak Ibu semua. Ini akhir dari pembelajaran kita mengenai analisis manajemen mutu. Saya harap Bapak Ibu dapat menyerap materinya dengan baik dan juga bisa menjadikan bekal dalam perbaikan laporan aksi perubahan Bapak Ibu semua. Kalau begitu masih ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Halo. Hai. Halo. Hai, halo. Halo. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.